Baik, anak-anak yang dapat saya ini pada siang hari ini, ya, sebelum kita melaksanakan pembelajaran tentang materi aspek akhlak, sebaiknya seperti biasa, mari kita awali pada siang hari ini dengan membaca doa bersama yang akan dipimpin oleh ketua. Silakan ketua kelas untuk memimpin acara doa pada siang hari ini. Baiklah, sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa mulai. Baik, untuk mewujudkan nilai-nilai kebersamaan atau nilai-nilai nasionalis kepada anak bapak untuk dapat memimpin lagu kebangsaan Indonesia Raya, kami persilakan Pak anak bapak yang memimpinnya. Putrina, silakan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi mandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak ya, Pak tahu hari ini kami duduk ya dan sedikit mengantuk. Oke, Bapak yakin untuk pelajaran aspek ini dapat kamu laksanakan dengan sebaik-baiknya dan tidak ada rasa lelah, yakin sekali. Ya Pak. Ya, sebelum materi pembelajaran aspek akhlak ini dengan judul cara menghindari sikap hidup berfoya-foya, sum'ah, takabur dan hasad.
Bapak terlebih dahulu untuk make absen. Ya, ya, yang jual apa yang di belakang tolong duduknya rapi, tertib. Oke, tidak ada lagi yang ketawa. Oke, Bapak pastikan tidak ada yang tidur, silakan. Ya, silakan. Tidak ada yang tidur. Oke, Bapak absen dulu. Aisyah Aktia Rahmadanita, Hadir, Pak. Andina Mariani, Hadir, Pak. Anugerah Anissa, Juliana Yolanda, Intan Khairani, Hadir, Pak. Kevin Raka Rangidia, Hadir Pak. Ibi Dwi A, Hadir, Pak. Muhammad Haikal Arif, Hadir Pak. Muhammad Rafi Yusra, Muhammad Taufik Hidayah, Hadir Pak. Mutia Raudatul Jannah, Mutiara Khairun Nisa, Hadir, Pak. Naila Afra Nur Faiza, Hadir, Pak. Naswa Marifi. Hadir? Mana orangnya? Putri Salwa Baby Saraya, Hadir. Radit Mahendra, Rehan Adityo Saputra, Buri Feyeri Matari, Salsa Ashura Elsa, Hadir, Pak. Seti Fakren, Tahara Fahmalesa, Hadir, Pak. Tio Mulia Rahman, Hadir Pak. Tri Sugesti Putra, Hadir Pak. Jihan Aini Sifa. Oke, terima kasih Anda semua. Artinya pada siang hari ini kamu hadir semua. Tepuk tangan. Baik. Judul materi kita pada siang hari ini bisa kamu lihat di layar infokus. Judulnya Masmumah dan cara menghindari sikap hidup berfoya-foya, dia sum'at, takabur, dan hasad. Sekarang pengen tanya, ya, ada yang tahu nggak apa itu yang dimaksud dengan sikap hidup berfoya-foya? Ayo. Hah? Iya. Mengamalkan? Wah. Ini kita tentang kaya, kita mengamalkan uang. Itu namanya sikap hidup foya. Ria apa artinya ria? Hah? Ria apa artinya ria? Hah? Apa? Ria. Ria itu intinya adalah orang yang suka pamer. Baik pamer ibadah, pamer harta, pamer kekayaan lebih banyak. Itu termasuk dia. Artinya dia beribadah dan berbuat itu bukan karena Allah, tetapi mengharapkan pujian dan sanjungan dari orang lain. Itu disebut dengan dia. Sum'ah, apa artinya sum'ah? Ada yang tahu sum'ah? Ya, ya Pak. Ya, silakan. Memberitahukan atau meringankan amal ibadah yang dilakukan pada orang lain. Ya, jadi sum'ah dan ria itu pendekatan pahamnya hampir berdekatan, ya kan? Jadi yang jelas intinya sama-sama Pak. Amin. Kemudian takabur. Apa artinya takabur? Berarti ada yang pernah mendengar istilah takabur? Sikap membanggakan diri. Iya, sikap memandangkan diri. Jadi namanya intinya sombong. Jadi istilah namanya takabur, bahasa kita namanya sombong. Jadi kita tidak boleh takabur atau sombong. Yang selanjutnya hasad. Apa artinya hasad? Ya, iri dengki. Ya, hasad itu adalah sikap iri dengki. Artinya tidak senang, ya, tidak suka.
orang lain mendapatkan nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya sifat hasad. Baik, anak-anak semuanya, ya. Sekarang Bapak akan menyampaikan materi tentang akhlak mazmumah dan cara menghindari sikap berfoya-foya, riya, sum'ah, hasad dan hasad, takabur dan hasad. Dijelaskan dulu ya. Jadi sudah kamu jawab semuanya benar. Artinya apa? Artinya kamu di rumah tadi sudah belajar materi yang berkaitan dengan akhlak mazmumah dan cara menghindarinya, termasuk sifat berfoya-foya, sikap riya, sum'ah, takabur, dan sifat hasad. Jadi kelima sifat ini, ya, ini memang dilarang di dalam agama Islam secara keseluruhan. Ya, dilarang dalam agama Islam secara keseluruhan. Jadi, Bapak jelaskan dulu satu persatu tentang masalah akhlak mazmumah. Apa yang pertama? Cara hidup berfoya-foya. Jadi kan sekarang ini kan sebuah tren, ya, tren kehidupan yang sudah mengalami sebuah penyakit yang ada di tengah-tengah kehidupan umat Islam. Kenapa? Karena hidup berfoya-foya itu menunjukkan tentang status dan jati diri kita sendiri. Jadi orang yang hidupnya berfoya-foya itu, ya, kalau dilihat ukuran zaman sekarang ini itu menunjukkan status seseorang. Jadi kalau wabanset miskin, ya, itu tidak termasuk istilahnya sikap berfoya-foya. Jadi sikap berfoya-foya ini artinya adalah orang yang suka menghambur-hamburkan uang secara finansial hanya sekedar mengharapkan kesenangan yang bersifat sementara waktu. Ini contoh. Aduh, seorang muslim, nah, kemarin ini baru membeli pakaian dengan harga 1 juta rupiah. Nah, baju itu masih bagus, ya. Kemudian muncul lagi merek yang baru dengan harga 1.500.000 rupiah. Dia beli lagi. Itu pun termasuk contoh konkret sikap hidup berfoya-foya. Yang kedua, sikap riya. Ini paling banyak nih. Apa takui? Kalau kalian menjadi menantu besok, nah, kemudian kalau sakral di minggu kalian, kalian rajin semayang. Tujuannya de menantu itu rajin semayang. Anak berusia mana yang ke menantu, ya kan? Aku rajin semayang. Itu namanya sikap riya. Artinya ibadah yang kita lakukan dan ibadah yang kita laksanakan itu tidak mengharapkan ridho Allah, tapi mengharapkan pujian dan sanjungan dari orang lain. Padahal Al-Quran mengatakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din. Tidaklah diciptakan manusia itu beribadah kecuali dalam keadaan ikhlas. Jadi lawan dia apa? Ikhlas. Nah, lawan dia itu adalah ikhlas. Yang selanjutnya, kalau Riyadhus Shalihin lebih dekat bersamanya maknanya. Langsung saja, Bapak jelaskan tentang masalah takabur. Apa? Takabur. Apa artinya takabur itu bahasanya sombong? Apa artinya maksudnya sombong? Lai pernah kalian menjadi orang yang sombong? Lai pernah menjadi orang sombong? Tolong
ceritakan sama Pak, apa contohnya orang yang sombong itu? Apa contohnya? Apa contohnya orang yang sombong itu? Dia memamerkan apa? Dia suka memamerkan Mas, hartanya. Apa lagi? Dan bisa contoh orang sombong. Memamerkan nilai. Memamerkan nilai. Misalnya kalian dapat nilai tinggi, kalian ada lama, gitu kan? Itu namanya takabur sombong. Apa lagi? memamerkan ibadahnya. Itu dia tadi. Ya, kalau takabur. Jadi takabur itu sombong. Dia merasa lebih daripada orang lain dan orang lain itu merasa lebih rendah daripada dia. Jadi yang hebat itu inyo, yang cantik itu inyo, yang gagah itu inyo. Nah, ini contoh apa? Ya kan, dulu kalau apa kan ada yang gagah, ada yang cantik Pak. Jadi yang cantik itu jangan sombong. Jangan merasa waktu yang cantik kalau kau. Ayat ada yang gagah melihat dia, jangan merasa waktu yang gagah. Itu namanya takab. Jadi sombong Pak, sombong. Nah, selanjutnya hasad. Itu bayangin. Apa? Hasad. Hasad sebagaimana yang kamu jawab tadi. Hasad itu adalah sikap yang ada di dalam dirinya, di dalam batinnya, ada sikap yang tersembunyi namanya iriati. Ada orang dapat nikmat, selalu mawas, tetanggawa, kawanawa. Nah, awak sakit hati. Awak ingin orang yang dapat nikmat Tuhan, yang dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala itu sudah nikmat awak. Kalau dapat nikmat orang itu capek hancurnya, capek dinanya awak itu namanya sikap iri hati. Jadi sikap berfoya-foya, sikap ria, sikap suka, sikap takabur, dan sikap hasad itu ada dampak negatif dan ada dampak positif. Contoh, katanya kalau berfoya-foya apa dampak negatifnya? Saya suka mengambil uang, apa dampak negatifnya? Miskin. Apa? Membuat orang jadi miskin atau membuat orang menjadi melarat. Apa lagi? Tunjuk tangan. Apa lagi dampak negatifnya? Nampak nih pernah kalian menjelek orang tua? Orang yang sakit otaknya, kenapa? Salah satu penyebab orang yang sakit otak itu karena dia memiliki akhlak macam namanya sikap hidup berfoya-foya. Api ratonyo, tabakar ratonyo, kebakaran rumahnya, jantung dia langsung dia jatuh miskin. Akhirnya dia depresi, akhirnya dia stres. Ujung-ujungnya dia masuk ke rumah sakit jiwa. Kenapa? Karena orang tersebut terlalu mencintai kehidupan dunia dan lalai tentang kehidupan akhirat. Ini dapat negatif. Yang kedua apa lagi contohnya dampak negatif dengan sifat dia? Apa? Dampak negatif sifat dia? Apa? Ada yang bisa? Apa dampak negatif dan sifat dia? Dampak negatifnya itu semua amal yang sudah kita kerjakan, semua amal yang sudah berbuat akan cuma. Artinya ibadah yang kita kerjakan itu tidak diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu namanya ria. Ini terjadi. Kenapa? Kemudian kalau beribadah jangan sampai bersikap ria. Paham? Kemudian selanjutnya tentang masalah takabur. Orang yang takabur itu bagaimana pergaulannya? Orang yang sombong tuh didekati atau dijauhi oleh teman-temannya? Pasti sudah dijauhi oleh teman-temannya.
Facebook itu dampak negatifnya satu, secara pribadi ya orang akan benci padanya. Yang kedua, kalau secara habilitas hubungan dengan kemasyarakatan sesama manusia dia akan dikucilkan dan didiskriminasikan oleh orang lain. Yang ketiga dia bisa merusak secara spiritual, ya, secara kesuanan yang berkaitan dengan tingkat kakak. Yang keempat, hasad. Hasad. Apa contohnya? Apa nama negatifnya? Hasad, coba. Ada yang misalkan contoh konkretnya. Sifat hasad. Nama negatifnya apa? Sifat hasad. Orang yang ingin melihat nikmat yang diberikan oleh Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala. Apa nama negatifnya? Nah, bisa. Apa nama negatifnya? Iya bagus, akan terjadi kegelisahan dalam hidupnya. Jadi anda semua, inilah materi-materi tentang akhlak mazmumah yang Bapak sampaikan pada siang hari ini. Oke? Untuk lebih pahamnya, lebih mudah dan Bapak belajar kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini satu, ingat ya materi ini yang boleh Bapak sampaikan. Satu, bagaimana kamu bisa menganalisa dan memahami konsep akhlak mazmumah ini dengan baik dan benar dan cara menghindarinya. Yang kedua, tujuan pembelajaran ini bagaimana setiap peserta didik atau siswa itu bisa melakukan keseimbangan hidup antara dunia dengan akhirat. Yang ketiga, kita lebih percaya kepada kehidupan hakiki, yaitu kehidupan akhirat dibandingkan dengan kehidupan dunia. Kenapa? Karena dunia ini dunia sementara waktu, sedangkan akhirat hidup selama-lamanya. Baik anak-anak semuanya, untuk lebih baiknya, lebih jelasnya tentang materi kita pada siang hari ini, kita coba kita berdiskusi. Ya, ini ada tugas. Ya, oke, silakan nanti. Oke. Oke, ini silakan kamu kerjakan kelompok 1. Ya, buat ini dikerjakan. Ya. Kelompok 3, kerjakan diskusi kelompok kita ya. Kelompok 4. Oke, hasil diskusi per kelompok ini Bapak kasih waktu sekitar 10 sampai 15 menit. Silakan kamu membuat hasil diskusinya pada kolom yang sudah Bapak tulis. Ya, baca petunjuknya dengan benar, ya, pahami dengan baik, lalu tulis hasil kelompoknya. Bapak kasih sekitar 10 sampai 15 menit. Silakan kerjakan.
Waktu sekitar 10 menit sampai 15 menit. Sudah siap semua ya? Ya. Oke, pakai unjuk pastikan hasilnya. Oke, sudah siap ya kelompok 5. Kelompok 4. Nih, lihat ya. Ya. Oke. Sudah siap. Ya. Satu sudah siap. Jalan. Oke. Nah. Sebagai persentase, apabila sudah selesai hasil diskusinya per kelompok, silakan masing-masing kelompok melakukan presentasi hasil kelompok masing-masingnya. Oke, silakan kelompok 1. Silakan bacakan hasil apanya, presentasi diskusinya. Silakan yang lain dengar. Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mila Faiza sebagai perwakilan dari kelompok 1 yang membahas tentang berfoya-foya. Hasil dari diskusi kami, berfoya-foya memiliki nilai negatif seperti bisa membuat kita terlalu sibuk mengurusi hal-hal duniawi, bisa membuat orang-orang melalaikan akhirat, bisa membuat kita boros dan tidak memiliki tabungan untuk kedepannya. Kemudian, adapun cara menghindari sikap berfoya-foya seperti 1. Bergaya hidup sederhana, 2. Selalu bersyukur, 3. Membiasakan sedekah dan membantu orang lain, 4. Yang membelanjakan harta sesuai dengan skala prioritas. Sekian diskusi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya lihat dari kelompok 2, saya ingin bertanya, apa yang bisa mencegah ulang kita melakukan berfoya? Apa yang bisa mencegah? Amalnya. Kita bisa bersedekah untuk menghindari sikap berfoya-foya tadi. Ada lagi yang lain? Ya, cukup. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 lagi nomor 2. Nomor 2. Ya, sekarang nomor 2. Nomor 2. Presentasinya, rasakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari adik kita ada kelompok 5. Saya akan membacakan diskusi kelompok kami. Kelompok kami mendiskusikan tentang Ria dan Sum'ah. Berikut adalah contoh-contoh nilai negatif dari Ria dan Sum'ah.
Yang pertama adalah adanya ketidakpuasan dalam melakukan ibadah. Apabila kita ibadah tidak dipuji oleh seseorang, kita tidak akan merasa puas dengan apa yang kita lakukan. Kedua, muncul rasa gelisah ketika akan melakukan amal kebaikan. Ketiga, mengurangi kepercayaan orang. Dan keempat adalah nilai pahalanya akan hilang atau rusak. Dan jika ada cara menghindari perbuatan riya dan sum'ah, ialah satu, meluruskan niat. Kedua, menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah. Ketiga, memperbanyak rasa syukur. Dan keempat, membiasakan hidup sederhana. Sekian diskusi dan kelompok saya. Jika ada pertanyaan, boleh bertanya. Ingin bertanya, apa dampak riya dan sum'ah bagi manusia? Seperti yang saya sebutkan tadi, dampaknya terhadap manusia ialah mengurangi rasa kepercayaan dari orang lain. Apabila kita berbuat riya, orang lain akan susah percaya kepada kita karena kita melakukan hal tersebut hanya untuk mendapat pujian dari mereka. Yang kedua adalah nilai pahalanya hilang atau rusak. Apabila kita melakukan ibadah, kita membanggakan ibadah kita tersebut, maka pahalanya otomatis akan rusak ataupun hilang. Sekian. Adakah pertanyaan lain? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi yang kami bahas, yaitu tentang takabur. Takabur atau sombong adalah sikap membanggakan diri sendiri. Orang takabur kemudian akan melihat dirinya sendiri menjadi lebih besar dari orang lain, serta memandang dirinya lebih sempurna jika dibandingkan orang lain. Sifat takabur dibedakan menjadi dua. Satu, seseorang yang menolak kebenaran yang disampaikan oleh orang lain. Dua, seseorang yang menganggap dirinya memiliki keistimewaan melebihi orang lain. Ciri-ciri orang yang mempunyai sifat takabur: satu, terlihat angkuh. Dua, selalu ingin menjatuhkan orang lain. Adapun nilai-nilai dari takabur ialah terhalang untuk mendapatkan kebenaran ayat-ayat Allah serta dibenci Allah Subhanahu wa taala. Cara menghindari sifat takabur: menjaga keseimbangan antara rasa percaya dan rendah hati, dan mengakui kekurangan dan kesalahan. Sekian dari saya. Adakah yang mau bertanya? Silakan, jadi pertanyaan saja. Ya, saya titip pada dari kelompok dua akan bertanya apa saja contoh takabur. Contoh takabur sering membicarakan hal. Misalnya nih, saya pasti bisa gitu, pasti bisa, tapi setelah melakukannya dia tidak bisa. Itu bisa dikatakan takabur. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, tepuk tangan. Kelompok 4 terakhir, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Pak, izin perkenalkan, nama saya Denis Rizky Putra. Saya Bagi Yusti, perwakilan dari kelompok 4 yang mendapat tugas mendiskusikan yang pertama itu tentang nilai-nilai negatif terhadap hasad. Adapun hasil diskusi kami adalah nilai-nilai hasad. Hasad adalah dalam bahasa yakni iri dan dengki. Adapun nilai-nilai negatifnya adalah yang pertama adalah kegelisahan atau perasaan tidak senang.
Yang kedua, sulit mendapatkan teman. Dan yang ketiga, mendapatkan berkah dari Allah. Adapun cara untuk menghindari sikap hasad atau iri dengki tersebut, ya ini ada 3 cara. Yang pertama, berbaik sangka kepada Allah. Yang kedua, yakin dengan ketentuan Allah. Dan yang ketiga, berlapang dada atas apa yang telah diberikan oleh Allah SWT. Untuk hasil diskusi kami, mungkin sekian. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Mengapakah sifat hasad bisa timbul pada diri seseorang? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Sifat hasad bisa timbul terhadap diri seseorang karena dia merasa bahwa dirinya tidak menerima dengan apa yang telah terjadi. Bisa saja dengan apa yang dimiliki orang lain, tapi dia tidak memilikinya, karena timbul iri dan dengki tersebut. Dan tidak juga menerima kenyataan dari Allah, apa yang telah Allah berikan dia tidak menerimanya. Dan oleh karena itu, apa yang orang lain bisa miliki dan dia tidak miliki, itu akan timbul yang namanya rasa iri dan dengki. Bagaimana? Cukup? Terima kasih sudah puas sama pertanyaan saudara. Oke, jika ada pertanyaan yang lain dari teman-teman. Baik, jika tidak ada pertanyaan yang lain, saya cukupkan. Mohon maaf apabila kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak sangat senang sekali diskusi antar kelompok pada siang hari ini yang dilakukan oleh kelas IPA ini. Mudah-mudahan materi ini semakin dalam dan dapat memahami konsep demi konsep yang sudah Bapak sampaikan sebelum kelompok yang tampil masing-masing kelompok. Baik anda semuanya, silakan kumpulkan hasil diskusinya semuanya. Ya. Sekarang tugas berikutnya adalah, tugas berikutnya ini LKPD, lembar kerja peserta didik. Silakan kamu baca tunjuk dengan benar. Kamu cari video atau jurnalnya lalu kamu screenshot, lalu kamu buat cerita tanda centeng aja, kamu tulis. Artinya kamu sudah menyelesaikan. Paham ya? Oke, lakukan. Silakan kerja masing-masing. Nah, 1, 2, 2. Silakan baca petunjuknya kelas dulu. Kemudian pahami yang kedua. Yang ketiga ada instruksinya buat video atau jurnal. Ya, nanti masing-masing akhirnya Bapak cek saja ya. Apa yang sudah menyelesaikan videonya atau jurnal. Kamu screenshot nanti. Kemudian buat checklist nanti di lembar kerja peserta didik yang sifatnya tugas mandiri. Silakan mengerjakan. Bapak kasih waktu sekitar 5 menit. Silakan kerjakan 5 menit. Oke, anak-anak semuanya, tugas mandiri yang baru Bapak serahkan 4 tugasan kepada kamu semua dalam bentuk video atau jurnal. Apakah sudah kamu selesaikan semuanya? Sudah. Coba angkat depannya. Pak. Oke, terima kasih. Ini kelompok 2, kelompok 3. Oke, terus. Kelompok 1. Oke, terima kasih banyak.
Sama-sama. Oke, kita sudah dengar. Oke, Anda semua. Nah, materi tentang akhlak masnunah dan cara menghindarinya itu sudah Pak jelaskan tadi. Sekarang ada materi-materi yang berkaitan dengan makna, dengan kata-kata yang bermakna. Ya, kata-kata yang bermakna ini adalah dari materi yang Bapak sampaikan tadi itu bahwasannya akhlak mazmumah dan cara menghindarinya tentang sikap hidup berfoya-foya, dia sum'ah, takabur dan hasad itu adalah nilai-nilai yang sangat tercela di dalam agama Islam. Jadi kita harus bisa membiasakan akhlak mahmudah, artinya akhlak yang baik, dan kita biasakan meninggalkan akhlak yang buruk, dan kita ganti dengan akhlak yang baik. Jadi untuk membiasakan tentang materi ini, Bapak jangan mengharap sekali. Karena apa? Kalau sudah kita biasakan menghindari akhlak mazmumah ini secara terus-menerus, barulah akan muncul kebiasaan akhlak mahmudah atau akhlak yang baik. Ada lagi pertanyaannya tentang akhlak mazmumah ini? Sekarang Pak tanya. Nah, apakah Anda pernah mengalami langsung tentang salah satu akhlak mazmumah ini? Ada? Nah, Bapak sangat berharap sekali ya, di dalam pelajaran materi akhlak mazmumah ini akan merusak hubungan manusia. 3 hal. 1, merusak secara pribadi. Artinya jiwa kita, psikologi kita tidak akan tenang. Yang kedua, hablum minanas. Artinya hubungan kita manusia itu akan mengalami kerusakan, akan muncul diri nanti. Ini akan banyak terjadi di tengah masyarakat. Yang ketiga, masalah spiritual, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, hati kita bersih. Artinya barulah komunikasi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala berjalan dengan baik. Nah, jadi refleksi materi pertemuan kita pada siang hari ini. 1, akhlak mazmumah memang adalah akhlak yang sangat tercela dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibenci oleh manusia. Yang kedua, orang yang memiliki akhlak mazmumah seperti hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur dan hasad, itu akan merugikan dirinya sendiri dan merugikan sampai dalam kehidupan masa yang akan datang atau kehidupan akhirat nanti. Jadi demikianlah materi yang Bapak sampaikan pada siang hari ini. Bapak berharap untuk materi selanjutnya tentang masalah asuransi bank dan sebagainya, tolong dibaca di rumah ya. Tolong dibaca bab berikutnya atau bab 4 tentang asuransi, kooperasi dan bank. Demikian saja, mari kita tutup pembelajaran kita pada sore hari ini atau siang hari ini sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Bismillah.
siap untuk pulang lagi. Ketua siapkan untuk pulang. Untuk pulang. Siap, gerak. Doa kepada majelis. Amin.